Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 7 ya. Sekarang jam 7 malam. Yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 26 derajat Celcius. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indoko 1 NT-nya sekarang 516 guys. Jadi turun ya, kemarin 517, sekarang 516. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan makin ketat ke pasar di Taiwan mulai sekarang tidak boleh lebih dari 1 jam. Harus cepat-cepat pulang dan apabila melanggar akan didenda 10.000 NT guys. Waduh, apalagi ini guys. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Waktu berbelanja di pasar tradisional dan pasar malam di seluruh Taiwan yang telah muncul sebagai titik panas dalam wabah COVID-19, Taiwan baru-baru ini akan dibatasi hanya 1 jam untuk menghindari kepadatan, kata Pusat Komando Epidemi Pusat CSCC. Epidemi tetap parah dan kami tidak bisa membiarkan kewaspadaan kami turun, kata Wakil Menteri Ekonomi Lin Sun-ning pada briefing harian CSCC. Lin mengatakan para pejabat akan ditempatkan di pintu masuk dan keluar pasar yang jam operasionalnya akan ditinjau dan dikonfirmasi oleh kementerian. Kontrol yang lebih ketat akan diberlakukan untuk pasar yang lebih kecil yang hanya dapat menampung sejumlah orang tertentu, termasuk meminta pembeli meninggalkan informasi kontak mereka dan menjaga jarak sosial. Waduh, makin ribet nih guys. Bila perlu, pejabat sementara dapat menghentikan pengunjung memasuki pasar, kata Lin. Menambahkan bahwa akan ada patroli polisi yang lebih sering untuk melarang pedagang kaki lima di dekat pasar. Waduh, ini ketotnya minta ampun guys. Meskipun Lin mengatakan pembatasan akan berlaku untuk semua hari dalam seminggu di seluruh negeri, tidak jelas sejauh mana pemerintah daerah, banyak diantaranya telah menerapkan langkah-langkah mereka sendiri untuk membatasi kerumunan di pasar. Pada konferensi pers selanjutnya, Wali Kota Taipei Kou Zi mengatakan Taiwan akan meluncurkan sistem bergilir yang membatasi pembeli untuk mengunjungi pasar basah, supermarket, dan toko retail pada salah satu dari 2 hari akhir pekan. Waduh guys, gimana ini Taiwan guys? Konsumen yang nomor ID-nya diakhir dengan angka genap dapat mengunjungi tempat-tempat tersebut pada hari Sabtu. Sedangkan pelanggan dengan nomor ganjil untuk digit terakhir nomor ID-nya dapat berbelanja pada hari Minggu. Nah, itu harus ingat ya. Kio mengatakan langkah itu diperlukan karena terlalu banyak orang berbelanja di pasar pada akhir pekan. Pembeli harus menyiapkan ID mereka untuk diperiksa.
Kio memperingatkan, dan mereka yang melanggar aturan akan dikenakan denda hingga 10.000 NT. Waduh, kok dikit-dikit denda, dikit-dikit denda. Aduh, gimana nih guys? Sementara program tidak akan diterapkan pada hari kerja. Tindakan pengendalian dapat diterapkan setiap kali ada kepadatan penduduk, katanya. Operator pasar juga harus bertanggung jawab untuk mengatur arus pengunjung, dan mereka yang tidak melakukan dapat menghadapi penutupan sementara selama 1 hingga 3 hari, katanya. Baik Lin maupun Kio bagaimanapun tidak memberikan jadwal spesifik kapan tindakan tersebut akan berlaku. Wah, ribet sendiri dia. Nah itu dia guys, jadi sekarang ya untuk ke pasar tradisional, ke pasar malam itu dibatasi ya, minimal cuman 1 jam. Jadi tidak boleh kayak dulu ya, istilahnya kita boleh muter-muter nyari ini nyari itu, atau mungkin cuci mata. Sekarang baru-baru cuci mata ya, jadi biasanya kan kalau pasar malam besar kita muternya aja lama ya. Lah ini cuma 1 jam, berarti baru muter-muter habis harus pulang. Waduh, gimana nih guys? Taiwan sekarang horor guys, dah nggak sahdu. Jadi aturan-aturan sekarang makin banyak ya. Yang pertama disodorkan ketika itu yaitu pertama yang harus pakai masker. Tuh yang banyak yang kena tetap aja orang istilahnya TKI. Yang kedua, yang kemarin tidak boleh pindah majikan, yang kena TKI. Terus yang ketiga itu yang sepeda listrik harus pakai hologram, yang kena TKI. Ini sekarang masalah ini lagi nggak boleh ke pasar malam, tetap aja TKI. Sebab kenapa? Sebab di luaran yang banyak aktif hal-hal seperti itu adalah orang kita, yaitu para TKI ya. Sebab orang kita itu orangnya tuh aktif ya. Jadi ada pasar malam, musimnya sepeda. Jadi istilahnya di sini sekarang aturannya begitu ketat, ya tetap aja meski TKI yang terpojokan ya. Tapi gimana pun ini adalah suatu rancangan atau cara ya untuk biar menghindari penularan dari virus COVID-19. Jadi gimana pun kita sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di sini harus mematuhi apapun undang-undang di sini ya. Dengerin. Jadi kita harus mematuhi apapun aturan undang-undang yang ada di sini ya. Sebab kita di sini cuma menumpang ya, bekerja. Jadi gimana pun kita harus patuh pada hukum di sini. Jangan ngeyel ya. Yang di sini juga nanti akan dikenakan denda, yaitu minimal 10.000. Coba bayangin, banyak tuh guys, 10.000. Jadi diharapkan kepada teman-teman apabila mungkin nanti sudah tahu berita ini, tolong dibagikan ke teman-temannya ya, atau di share agar teman-teman lain pada tahu ya. Mana tahu kadang banyak juga yang belum tahu, nanti asik-asik di pasar malam muter-muter sampai lama malah diciduk Pak D ya. Jadi bukan nanti istilahnya nggak mungkin Pak D-nya tahu aku udah 1 jam atau belum. Sebab nanti di pasar malam itu akan banyak polisi ya, akan dironda, terus akan diawasi terus. Jadi pokoknya nggak aman gitu. Maksudnya kayak nggak nyaman kayak dulu lagi ya. Jadi gimana pun itu mungkin adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi semoga semuanya untuk selalu mentaati peraturan yang ada di sini ya. Dan apabila ada yang kurang paham atau tidak mengerti, silahkan tuliskan komentar kalian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.